Halo, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Karena di materi sebelumnya kita kan sudah bahas bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya terbatas sehingga terjadi kelangkaan. Untuk mengatasi kelangkaan ini, setiap negara itu dia menganut sistem ekonominya masing-masing untuk mengatasi masalah ekonomi yang timbul. Sehingga setiap negara akan berbeda-beda sistem ekonomi yang dianutnya. Apa yang menjadi perbedaannya? Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem ekonomi itu mengatur faktor produksinya. Ada beberapa macam sistem ekonomi, yaitu liberalis, sosialis, dan campuran. Kita akan bahas satu persatu mengenai ciri, kelebihan, dan kekurangannya. Sebelumnya, ini adalah soal stimulasi. Silahkan jawab pertanyaan ini di buku catatan kalian. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Langsung saja kita masuk ke materi kita. Yang pertama, sistem ekonomi liberal. Apa itu sistem ekonomi liberal? Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang diuraikan oleh Adam Smith yang mempunyai kaitan dengan kebebasan individu, yang artinya memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa pembatasan. Yang dituntut adalah menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat menguntungkan negara. Beberapa contoh negara yang menganut sistem ekonomi liberal ini yaitu Amerika Serikat, Uruguay, Paraguay, Brazil, dan Argentina. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu masyarakat bebas memiliki sumber produksi, barang produksi bermutu tinggi, timbul persaingan antar masyarakat dalam mencari laba. Nah, kemudian sistem ekonomi ini karena dia memberikan kebebasan kepada setiap individu yang ada di negara tersebut, maka ada beberapa kelebihan dari sistem ekonomi ini, yaitu dapat menumbuhkan inisiatif dan ide masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas memiliki sumber daya produksi, timbul semangat persaingan untuk maju dalam kegiatan ekonomi pada setiap masyarakat, dan menghasilkan barang bermutu tinggi. Tapi bukan berarti sistem ekonomi ini tidak memiliki kelemahan, dia punya kelemahan juga. Apa kelemahannya? Yang pertama, persaingan bebas yang tidak sehat antar masyarakat. Karena tadi di awal kan sudah dijelaskan bahwa sistem ekonomi liberalis ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memiliki faktor produksi. Faktor produksi itu bisa faktor produksi sumber daya alam, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Karena diberikan kebebasan, maka yang kuat akan berusaha untuk menguasai banyak faktor produksi, sehingga kadangkala timbul persaingan yang tidak sehat antar masyarakat karena dibebaskan untuk berlomba memiliki sebanyak-banyaknya faktor produksi. Yang kedua, terjadi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena tadi itu persaingan yang tidak sehat tadi, muncul jurang pemisah. Jadi dia antara kaya dan si miskin ini terlihat jelas gitu. Banyak terjadi monopoli masyarakat. Monopoli ini maksudnya dia menguasai pasar. Jadi dia bebas menentukan harga dan lain sebagainya gitu ya. Yang terakhir, pemerataan pendapatan yang sulit akibat persaingan bebas yang tidak sehat. Gitu ya. Yang selanjutnya, sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialis atau komando adalah sistem ekonomi di mana peran serta masyarakat di dalam kegiatan ekonomi dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah mengatur semua proses produksi, konsumsi, dan distribusi. Semua faktor produksi adalah milik pemerintah, dan apabila masyarakat ingin menggunakan faktor produksi itu harus pengetahuan pemerintah. Contoh negara dengan sistem ekonomi ini yaitu Prancis, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Sistem ekonomi sosialis ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi liberal. Mengapa? Kita lihat dari ciri-cirinya ya. Yang pertama, faktor produksi dikuasai pemerintah. Tadi di liberal, faktor produksi bebas dimiliki oleh masyarakat. Di komando, faktor produksi dikuasai pemerintah. Segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Tidak ada hak milik pribadi. Terjadi monopoli. Tapi yang memonopoli, kalau tadi di liberal yang memonopoli itu siapa yang kuat dia yang berkuasa. Kalau di komando, monopoli oleh pemerintah. Jadi semuanya pemerintah yang atur. Bukan berarti karena semua pemerintah yang ngatur
tidak punya kebaikan. Sistem ekonomi ini ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh pada kegiatan ekonomi. Yang kedua, distribusi barang dan pendapatan diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, mudah dalam pengendalian dan pengawasan jenis produksi dan industri diatur oleh pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang mengatur semua, dia terjamin kesejahteraan merata gitu ya. Kalau di liberal tadi kan tidak merata, ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Kalau di ekonomi sosialisme ini umumnya dia ekonominya merata karena semuanya diatur oleh pemerintah. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah hak milik perorangan tidak diakui kecuali barang-barang yang memang sudah dibagikan. Yang kedua, inisiatif, ide, dan kreasi masyarakat tidak berkembang karena dikuasai oleh pemerintah. Jadi kurang berkembang, bukan tidak berkembang tapi kurang gitu ya. Yang selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang lahir akibat gabungan dari sistem ekonomi liberal dan sosialisme. Kebaikan dan keburukan dari sistem ini merupakan kesimpulan dari sistem ekonomi liberal dan sosialisme. Tidak semua negara cocok dengan sistem ekonomi campuran ini. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang merupakan alternatif paling baik dan berada di tengah-tengah sistem ekonomi liberalisme dan sosialisme. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Afrika, Amerika Latin, dan Indonesia. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, pemerintah mengatur secara langsung pemanfaatan faktor produksi. Yang kedua, pemerintah membantu dan mengawasi kegiatan ekonomi. Ketiga, faktor produksi adalah milik negara, tetapi pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat. Sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.